Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Kita ada sampai hari ini itu bukan karena kekuatan kita, amin. Itu semuanya karena anugerah Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu. Sehingga kita bisa sama-sama di tempat ini. Untuk memulaikan ibadah kita, mari kita tenangkan hati kita. Mari kita ambil waktu saat teduh sejenak. Waktu saat teduh dimulai. Amin. Yesuslah kekuatan kita, dialah yang menyelamatkan kita, dan dialah yang memberikan kita hidup dan pengharapan. Dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan, amin. Ku ikut
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Dan ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan takhtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan takhtamu. Mari kita tenangkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan telah mengumpulkan kami kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami Tuhan pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur atas kasih cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai saat ini. Itu bukan karena kekuatan kami. Itu bukan karena kehebatan kami. Tetapi suatu anugerah yang telah Tuhan anugerahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dan kini kami sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu bisa menjadi kekuatan dan pelita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya sapa Bapak Ibu semua, shalom. Shalom. Kita percaya bahwa kita adalah umat pilihan Allah, amin. Amin. Kita dipilih dan dikuduskannya untuk membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita sama-sama nyatakan lagu pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita sama-sama katakan. Kita dipilih dari
dari segala bangsa. Amin. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Membawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Masih ada sukacita? Amin. Yang masih ada sukacita, tos kanan kirinya dan katakan, Tuhanlah kekuatanku. Mari kita sama-sama katakan lagu pujian ini, Dialah Raja.
hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Akulah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kita sama-sama katakan, Kaulah yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Anugerah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan kita dan perisai dalam setiap kehidupan kita. Inilah hidup kami Tuhan, biarlah menjadi tanda cinta kasih kami bagi-Mu yang telah terlebih dahulu mengasihi kami dan memberikan nyawa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu dicurahkan, menggantikan nyawaku. Kau mati
ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih tiada ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit. Kau layakkan ku untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas kemurahan-Mu yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini, di mana kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepada-Mu, dan kami boleh menaikkan puji-pujian kami kepada-Mu. Biarlah hal itu Tuhan menjadi pengakuan kami, menjadi ucapan syukur kami yang terus mengagungkan nama Tuhan. Dan kami juga sungguh bersyukur di mana di tengah-tengah kesempatan ini kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun terlebih dahulu kami merendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan untuk mengurapi setiap kami, agar kami dimampukan untuk mengerti suara-Mu dengan sejelas-jelasnya. Karena kami percaya ya Tuhan, hanya firman-Mu lah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Hanya firman-Mu lah yang menjadi penuntun dalam menjalani hari-hari kami. Oleh karena itu, berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Melalui firman-Mu yang tiada henti-hentinya, mengajarkan, mengingatkan, bahkan menegur setiap kami. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, hamba-Mu yang sangat terbatas. Kiranya Tuhan menutup bungkus dengan salib-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini seturut apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Yesus, kiranya Injil-Mu lah yang diberitakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini, agar kami mengalami perjumpaan pribadi secara khusus kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami mau menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya,
Salam, selamat pagi semuanya. Baik. Salam sejahtera bagi kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Nah, Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita telah memasuki minggu terakhir di bulan Juni ini. Di mana sepanjang bulan ini firman Tuhan telah mengajarkan kita untuk hidup di dalam kasih. Dan seperti biasa, bagian akhir itu adalah bagian penutup. Tetapi bukan bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan ya Bapak Ibu ya. Maksud saya, dari bagian akhir ini saya ingin mengarahkan perhatian kita untuk merefleksikan kasih itu secara luas. Ya. Lebih spesifik dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama di lingkungan sekitar kita. Maka oleh karena itu, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu yang mengantarkan kita pada perenungan pagi ini. Mari kita bersama-sama membuka di Injil Matius pasalnya yang ke-9. Injil Matius pasalnya yang ke-9, kita akan baca di mulai ayatnya yang ke-35 sampai ayatnya yang ke-38. Jika sudah menemukannya, saya akan mengajak kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dulu, nanti Bapak Ibu di ayat yang selanjutnya. Begini firman Tuhan, di bawah perikop belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Amin. Amin untuk sejauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu, tetapi kita menerapkannya dalam hidup kita hari lepas hari. Jadi pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu melihat dengan kasih. Mohon bisa ditampilkan. Ya, sekali lagi dari firman Tuhan yang telah kita baca Bapak Ibu, kita merenungkan satu tema, yaitu melihat dengan kasih. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu ciri khas dari kehidupan kekristenan itu adalah kasih. Benar? Benar apa betul? Ya, benar. Dan saya percaya setiap kita pasti pernah mengasihi. Saya yakin sekali kita yang hadir pada pagi hari ini Bapak Ibu pasti pernah mengasihi. Kalau kita melihat, ya, di Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-35 itu memberikan kita dasar, ya, dengan melihat bagaimana Yesus mengajarkan bahwa kasih itu sebagai identitas murid-muridnya. Jadi, dan hal ini juga berlaku kepada kita saat ini Bapak Ibu. Bukan hanya pada waktu itu, ya, bahwa mengasihi itu tidak hanya menunjukkan tindakan, ya, tetapi sebuah pernyataan yang menyatakan siapa kita, ya, siapa kita dan siapa Allah yang kita sembah. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-8 itu sangat jelas sekali menegaskan kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Artinya secara sederhana begini Bapak Ibu, kasih itu dapat kita pahami sebagai kasih yang berakar pada anugerah Allah, ya. Jadi kasih yang sejati itu lahir dari pengalaman kita yang menerima kasih karunia Allah. Sehingga ketika kita mengasihi itu tidak hanya menunjukkan identitas kita sebagai orang Kristen, tetapi menjadi bukti yang nyata bahwa relasi kita dengan Allah, ya, kita hidup di dalam kasih-Nya dan memancarkannya kepada semua orang. Namun satu hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, bahwa kasih itu bukanlah
syarat untuk memperoleh keselamatan kita. Beberapa perenungan firman Tuhan yang telah kita dengarkan minggu-minggu sebelumnya, ya, yang menyatakan bahwa kita selamat hanya oleh karena iman, bukan karena perbuatan atau mengasihi. Mengapa? Karena kasih itu bersifat universal, Bapak Ibu. Kasih itu bersifat universal. Siapapun bisa menunjukkan kasih. Baik itu orang yang di luar kekristenan. Mereka ini adalah orang yang percaya atau sering disebut ateis. Ini bisa juga menunjukkan kasih. Mungkin misalnya lebih dalam. Belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Ia melihat dengan kasih di dalam teks yang kita baca dan kita renungkan pagi ini. Bagaimana Yesus melihat dengan kasih? Yang pertama, kasih Yesus itu tidak hanya sekedar empati atau perasaan, tetapi dengan aksi. Berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dalam bentuk empati atau perasaan ya, kasih dalam bentuk empati itu cenderung pada pemahaman dan kepedulian. Sedangkan kasih dalam bentuk dalam bentuk aksi adalah kasih yang melanjutkan wujud dalam tindakan. Ya, bentuk pertolongan, pelayanan, dan pengorbanan. Yang sakit misalnya, mungkin dalam kondisi yang cukup parah ya. Nah, semoga cepat sembuh. Hanya sampai pada di situ. Tidak melakukan yang lebih dari itu. Jadi ini bersifat hanya sekedar prihatin Bapak Ibu. Sedangkan tidak hanya merasa prihatin. Mengapa? Karena seseorang yang memiliki membantu dalam kebutuhan, baik itu kebutuhan rohani maupun kebutuhan finansial, dan berdoa secara langsung. Jadi dari contoh ini Bapak Ibu memberikan kita pengertian bahwa kasih dalam empati itu bersifat pasif, tidak bertindak. Sedangkan kasih dalam aksi itu bersifat aktif, yang membuat kita berani melangkah, berinisiatif, bahkan kita rela berkorban. Nah, jika hal ini kita mempelajari lebih dalam Bapak Ibu, secara khusus di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, maka kita akan melihat kasih Yesus yang dinyatakan dalam bentuk aksi. Yuk, apa kasih Yesus yang dinyatakan dalam bentuk aksi di ayat yang ke-35 ini? Ada 3 hal utama.
mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Dikatakan yang pertama, mengajar. Kalau kita memperhatikan di pasal-pasal sebelumnya Bapak Ibu, yaitu pasal 5 sampai pasalnya yang ke-7, Yesus itu dicatat sebagai guru, sebagai seorang rabi yang mengajar. Ya, kita bisa melihat khotbah di bukit. Khotbah di bukit yang disampaikan oleh Yesus. Ia mengajar ke kota-kota dan desa ke desa. Dan tidak hanya sampai di situ, ia memberitakan Injil. Ia memberitakan Injil kerajaan Allah. Ini merupakan seruan dari Yesus terhadap orang-orang Yahudi pada waktu itu. Kita bisa melihat di pasal 4 ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kemudian yang ketiga, menyembuhkan. Di sana dikatakan, di ayat firman Tuhan dikatakan, ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bapak Ibu, ini kalimat yang singkat ini, tetapi memiliki makna yang mendalam. Ini kita dapat melihat dari peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Yesus. Ia mengusir setan. Ia memberi makan 5.000 orang. Ia menyembuhkan wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Ia menyembuhkan orang buta, dapat melihat. Menyembuhkan orang lumpuh, dapat berjalan. Menyembuhkan orang bisu, bisa berbicara. Jadi inilah kasih yang dinyatakan oleh Yesus dalam bentuk aksi Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar mengajar, tidak hanya sekedar memberitakan Injil, tetapi menyembuhkan mereka yang sakit. Baik itu secara fisik maupun secara rohani. Nah, konteks ini Bapak Ibu, kalau kita membaca secara jelas, itu kita bisa baca di pasalnya yang keempat. Pasal 4 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Di sana menjelaskan perjalanan Yesus menuju ke Galilea yang kedua. Ya. Kemudian ia mengajarkan, ia mengulangi mengajarkan orang-orang yang sudah diajarkan pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan khotbah di bukit. Pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Kemudian berbagai mujizat dan penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Pasal 8 sampai pasalnya yang ke-9. Jadi pasal yang ke-9 ini Bapak Ibu, itu merupakan kesimpulan dari seluruh karya Yesus. Dari pasal 4 sampai pasalnya yang ke-8. Yang meringkas dalam satu pernyataan di dalam Injil, di dalam ayat yang kita baca pagi ini. Ketiga hal ini. Lalu yang menjadi pertanyaannya kepada kita sekarang, mengapa Matius menuliskan kembali peristiwa ini? Mengapa Matius menuliskan kembali, merangkum kembali, dan mengulang kembali peristiwa apa yang disampaikan di pasal 4? Ini bukan sekedar pengulangan biasa Bapak Ibu. Mengapa? Karena dalam tradisi pada waktu itu, penulisan kitab suci, setiap pengulangan selalu memiliki maksud yang sangat penting. Artinya ada pesan tertentu yang ditekankan kepada para pembacanya dan termasuk kita pada pagi hari ini. Maka dengan demikian, Matius menuliskan kembali peristiwa ini Bapak Ibu. Saya yakin ia tidak hanya mengingatkan, ia tidak hanya menegaskan bahwa kasih Yesus telah dinyatakan secara nyata, bukan empati atau perasaan. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Tetapi Matius menegaskan dengan perkataan secara sederhananya begini. Ini loh yang dilakukan oleh Yesus. Ini bukan cerita. Ini adalah realita perjalanan dan pelayanan Yesus. Tujuannya agar setiap pembaca pada waktu itu orang Yahudi dan termasuk kita pada pagi hari ini, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya secara nyata. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat yang ke-35 ini, jika kita mencermati dengan teliti, maka kita sedang diundang untuk merenungkan hal ini dalam hati kita. Ini pertanyaannya. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Apakah kita sudah melihat kasih-Nya yang hidup, bekerja dalam hidup kita, kemudian menjangkau sesama kita?
kiranya pertanyaan reflektif ini Bapak Ibu mengingatkan kembali bagi kita yang percaya kepada Kristus bahwa mengasihi itu tidak hanya sampai pada perasaan, tetapi nyata dalam tindakan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perhatian, pelayanan, pertolongan, dan pengorbanan. Karena kasih yang sejati yang dicontohkan oleh Kristus, seringkali itu bergerak dari diri kita sendiri keluar untuk menjangkau orang lain. Satu ungkapan yang ingin saya bagikan kepada kita pagi ini Bapak Ibu, dan mungkin dapat menguatkan setiap kita. Ini dituliskan oleh Jonathan Edwards dalam bukunya yang berjudul A Treatise Concerning Religious Affection. Kurang lebih dia menyatakan kalimat seperti begini. Tetapi saya akan bacakan bagian terjemahan bahasa Indonesia saja, supaya memudahkan saya untuk menyampaikan secara halus Bapak Ibu. Kurang lebih dia menyatakan begini, cinta sejati umat Kristiani baik kepada Tuhan maupun kepada sesama itu bukan hanya api yang berkobar dari hati, melainkan apa? Melainkan api yang menggerakkan kita untuk bertindak dan berbuat. Inilah tindakan dalam bentuk aksi Bapak Ibu. Dan kiranya hal ini kita dikuatkan dalam hal ini. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana Yesus melihat dengan belas kasihan, bukan penghakiman. Sekali lagi, Yesus melihat dengan belas kasihan, bukan penghakiman. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-36. Saya akan bacakan kepada kita semua, Bapak Ibu dapat menyimaknya. Dikatakan, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat ini kita akan melihat kuasa Tuhan yang berbelas kasihan. Belas kasihan di ayat ini tidak sama dengan belas kasihan duniawi Bapak Ibu. Misalnya, belas kasihan karena seseorang itu sakit atau terluka. Tidak. Belas kasihan di ayat ini merupakan belas kasihan secara khusus. Mari kita perhatikan di ayatnya yang ke-36a. Dikatakan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Kata tergerak dalam bahasa aslinya dituliskan esplancineste. Dalam terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan he was moved, yang artinya dia tergerak. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kalimat tergeraklah hati Yesus. Dan beberapa juga terjemahan yang lain seperti NIV, KJB, NASB menerjemahkan kalimat yang sama Bapak Ibu, yaitu tergeraklah hati Yesus. Jadi ini merupakan belas kasihan secara khusus karena keluar dari dalam diri Yesus yang paling dalam. Keluar dari dalam diri Yesus yang merasa iba, yang merasa sedih. Mengapa? Karena orang Yahudi pada waktu itu, mereka hidup dalam kebodohan. Mereka hidup dalam kecerobohan. Di dalam hidup mereka itu tidak ada pengertian rohani. Inilah kesengsaraan mereka. Dan kesengsaraan ini menjadi sasaran utama oleh belas kasihan Yesus. Mari kita perhatikan kondisi pada waktu itu Bapak Ibu. Di dalam teks yang kita baca pagi ini, ada dua kondisi yang dituliskan. Yang pertama, lelah. Ini diartikan dari mereka yang miskin, yang letih, dan bahkan juga terlantar. Mengapa? Karena mereka satu dengan yang lain terpisah dalam hal persaudaraan. Jadi Yesus melihat mereka sebagai jiwa-jiwa yang memerlukan bantuan. Sebagai jiwa-jiwa yang membutuhkan belas kasihan. Sesuatu dari hidup mereka itu tidak ada yang baik. Kemudian kondisi yang kedua,
dikatakan mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Mereka terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Bapak Ibu, kalimat ini merupakan kutipan dari Perjanjian Lama, ya, yang mencerminkan kondisi orang Yahudi pada waktu itu. Dan di dalam Matius, di dalam Injil Matius ini, Yesus melihat keadaan orang banyak itu serupa dengan kehidupan bangsa Israel sebelumnya. Mereka terlantar. Mengapa? Karena tidak memiliki pemimpin rohani yang membimbing mereka pada kebenaran. Ini kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ayatnya yang ke-17. Konteks ini Bapak Ibu, ini menceritakan ketika Raja Ahab memimpin atas Israel. Kemudian terbunuh dalam peperangan. Ya. Dalam ayat ini dikatakan, lalu jawabnya, telah kulihat seluruh bangsa Israel bercerai-berai di gunung-gunung, seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Sebab itu Tuhan berfirman, mereka tidak punya Tuhan, baiklah masing-masing pulang ke rumahnya dengan selamat. Jadi ini menggambarkan bahwa bangsa Israel itu seperti domba-domba yang tidak memiliki pemimpin. Yang tidak memiliki pemimpin secara rohani. Mereka tercerai-berai seperti domba. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, domba adalah hewan yang hidup dalam berkelompok. Mereka bergantung satu dengan yang lain. Dan jika salah satu dari mereka terpisah dari kawanan, maka domba itu tidak berdaya. Dia tidak tahu jalan pulang. Dan terlebih-lebih terancam dalam bahaya. Mengapa? Karena kawanan domba itu selalu menjadi sasaran intaian hewan-hewan buas, Bapak Ibu. Oleh sebab itu ketika mereka bersama, mereka merasa aman. Seolah-olah ada yang menjaga mereka dan ada yang melindungi mereka. Nah, dalam hal ini Matius menunjukkan bahwa Yesus memandang banyak orang dengan belas kasihan. Mengapa? Karena dalam hati mereka, dalam hidup mereka, kekosongan dalam rohani, tanpa seorang pemimpin, tanpa seorang gembala. Bukan berarti pada waktu itu juga tidak ada yang disebut sebagai gembala. Bukan berarti Bapak Ibu. Para ahli Taurat. Para ahli Taurat adalah seorang pengajar agama. Bahkan mereka mengaku sebagai gembala. Kemudian mereka berani menghakimi orang lain. Kalau kita melihat di pasal sebelumnya, ketika Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa, para ahli Taurat mengatakan apa? Mengapa gurumu makan bersama orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Kemudian Yesus menjawab, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi orang sakit. Jadi jawaban ini merupakan jawaban yang menunjukkan belas kasihan Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu ketika para ahli Taurat yang mengaku sebagai gembala, yang mengaku sebagai pemimpin rohani, tetapi justru Yesus menganggap mereka bukan gembala. Yesus menganggap mereka bukan seorang pemimpin rohani yang sejati. Mengapa? Karena mereka menyesatkan. Para ahli Taurat selalu mengajarkan dan menekankan kepada murid-muridnya untuk taat hanya pada hukum Taurat. Bahkan mereka memaksa para murid-murid pada waktu itu untuk menghafalkan hukum Taurat di luar kepala mereka. Jadi hidup mereka hanya bergantung pada hukum Taurat dan hukum Taurat. Tetapi tidak dengan Yesus. Di mana pengajarannya berbanding terbalik dari pengajaran para ahli Taurat. Ia memberitakan Injil, ia memberitakan kasih tentang Allah dan memberitakan keselamatan dari Allah. Tidak ketaatan pada hukum Taurat, Bapak Ibu. Ya. Jadi belas kasihan Yesus yang kita pelajari pada pagi hari ini Bapak Ibu, itu seharusnya menjadi contoh kepada kita saat ini. Ya. Akibat dari keberdosaan kita itu seringkali kita kehilangan kepekaan terhadap kasih. Bahkan kemampuan kita untuk mengasihi.
Yang menjadi kecenderungan kita itu adalah mudah mencari-cari kesalahan orang. Kita mudah melihat kekurangan sesama kita dengan mata kita yang menghakimi. Seperti para ahli Taurat tadi, yang menghakimi Yesus hanya karena makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Padahal mereka tidak memahami kasih dari Allah. Selain itu, kita juga cenderung menuntut orang lain terlebih dahulu mengasihi dan memahami kita. Sementara diri kita sendiri, Bapak Ibu, masih enggan untuk mengambil langkah pertama, untuk mengasihi. Padahal kasih yang sejati yang ditunjukkan oleh Yesus adalah kasih yang mendahului. Kasih yang tidak menuntut balasan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita perlu merenungkan hal ini. Ya. Sudahkah kita melihat sesama kita dengan belas kasihan seperti Kristus melihat dengan belas kasihan? Atau sebaliknya? Kita lebih sering menuntut, kita lebih sering menghakimi, atau menjaga jarak. Saya tidak mengatakan hal ini ada pada diri si A. Saya tidak mengatakan sifat ini ada pada diri si B. Tetapi saya berharap firman Tuhan menyapa setiap kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, agar kita dimampukan untuk melihat sesama kita dengan belas kasihan. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan, membantu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dan mendoakan. Atau dengan kalimat sederhana seperti begini Bapak Ibu. Ya. Tidak ada bagian dari kehidupan kita yang tidak dipengaruhi oleh belas kasihan karunia Tuhan. Maka mari renungkan dalam hati kita. Apakah kasih karunia yang sudah saya terima itu mengalir melalui cara kita melihat dan memperlakukan sesama kita. Kiranya ini kita dikuatkan di dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, kita melihat kasih Yesus yang mengajak para murid dan termasuk kita pagi ini untuk bekerja di ladang Tuhan. Kita melihat kasih Yesus yang mengajak para murid termasuk kita hari ini untuk bekerja di ladang Tuhan. Kita bisa melihat di ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-38. Saya akan bacakan kepada kita. Dikatakan, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam ayat ini kita melihat bagaimana Yesus melihat orang banyak pada waktu itu membutuhkan pengajaran. Tetapi sedikit dari mereka yang memberitakan pengajaran yang baik, yang sesuai pada firman Tuhan. Maka apa kewajiban para murid pada waktu itu? Di ayat yang ke-8 dikatakan, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu. Siapa Tuhan yang dimaksudkan di ayat yang ke-38 ini? Yohanes pasal 15 ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Berarti Tuhan adalah Tuhan. Ketika kita meminta, maka kita akan dipanggil secara khusus untuk melayani dan memuliakan Tuhan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah kawan sekerja Allah. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Artinya Bapak Ibu, semua orang yang mengasihi Kristus itu harus menunjukkan kasih yang dilakukan dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Kalau kita flashback di minggu-minggu sebelumnya Bapak Ibu, hal ini sebenarnya sejalan dengan firman Tuhan yang kita renungkan di 2 minggu yang lalu, bahkan minggu yang lalu juga. Hal ini sudah ditegaskan oleh guru Injil Gabriel, yang menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberi, tidak ada seorang pun yang mampu mengasihi tanpa terlebih dahulu mengasihi, tanpa terlebih dahulu mengerti dasar-dasar dari kasih. Mengapa? Karena banyak orang yang suka memberi,
Banyak orang yang suka menunjukkan kasih, tetapi sedikit dari mereka yang mau menanggung harga dari kasih, yaitu pengorbanan. Kemudian dilanjutkan pernyataan dari guru Injil Arneti. Bukan pernyataan yang menyatakan bahwa saya bokeh ya, bahwa saya tidak memiliki uang. Tetapi sebuah pernyataan begini, kita mampu mengasihi karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Maka kasih Kristus itulah yang memampukan kita untuk hidup sebagai manusia baru, menanggalkan manusia lama. Dalam apa? Keegoisan, kedagingan, dan kepentingan diri sendiri. Maka hal ini kita memperdalam Bapak Ibu. Ini, ya. Kasih sejati itu mendorong kita untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan hanya dilakukan di dalam gereja Bapak Ibu. Di rumah, di tempat pekerjaan, di komunitas kita, itu juga merupakan pekerjaan Tuhan. Itu merupakan kesempatan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita tidak hanya menjadi penonton di ladang tuayan. Kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pekerja yang siap diutus oleh Tuhan. Yang rela dibentuk, yang mau diutus untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kita. Ya. Maka yang perlu kita renungkan dalam hati kita Bapak Ibu, kalimat ini. Apakah kita mau menjadi wujud kasih Kristus bagi dunia yang haus akan perhatian dan belas kasihan yang sejati? Jika kita mau, maka firman Tuhan menguatkan kita pada kesimpulan. Ya. Kasih dalam tindakan aksi adalah kasih yang bukan hanya pada perasaan Bapak Ibu, tetapi dalam tindakan sebagaimana Yesus telah memberikan teladan kepada kita, yaitu yang berani melangkah, berinisiatif, bahkan rela berkorban. Kasih yang melihat dengan belas kasihan adalah kasih yang meneladani kasih Kristus, yang mendahului tanpa menuntut balasan, sehingga kita menjadi pekerja-pekerja Tuhan di ladang tuaiannya. Kiranya firman Tuhan menguatkan setiap kita pagi ini Bapak Ibu, dan semakin diteguhkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Agar kami memahami kasih kami tidak hanya sebatas empati atau prihatin kami atau perasaan kami, tetapi kami nyatakan dalam bentuk kasih yang nyata, yang benar-benar kami lakukan untuk memancarkan kasih Kristus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dalam hal ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami menyadari kami adalah manusia-manusia yang sangat terbatas. Kami mohon pertolongan dari Tuhan. Kami mohon Roh Kudus daripada Tuhan yang tinggal di dalam hati kami. Agar firman-Mu ini kami dapat lakukan dalam setiap pribadi kami hari lepas hari. Dan saat ini ya Tuhan, hamba-Mu selesai untuk berbicara, bukan berarti firman-Mu berhenti untuk kami dengarkan dan kami lakukan. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam lubuk hati kami, agar kami melakukan apa yang benar melalui firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dari awal pertengahan hingga kami akhir akan ibadah kami sebentar lagi. Namun sebelumnya Tuhan, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati setiap pekerjaan kami, pelayanan kami, studi kami, dan apapun yang kami lakukan. Maka pada saat ini Tuhan, kami kembalikan semuanya itu dalam bentuk ucapan syukur kami, yaitu melalui persembahan yang akan kami berikan. Kiranya persembahan yang akan kami kumpulkan ini Tuhan,
dapat berbau harum di hadapan Tuhan, dan Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, dan juga Tuhan memberkati para pengurus yang akan mengelola uang ini Tuhan. Biarlah keuangan ini benar-benar dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, demi dan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dengan pujian. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu setiamu turut temur, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Selamanya, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turut temur, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah, sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan yang Tuhan telah nyatakan bagi kami secara keseluruhan dalam rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Mulai dari awal hingga sebentar kami akan akhiri akan ibadah kami ini. Engkau telah hadir dan menolong setiap umat-Mu. Itu bukan karena kuat dan hebatnya kami Tuhan, melainkan semata-mata karena anugerah-Mu yang besar bagi hidup kami. Kami mengangkat hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyafaat dan memohon berkat-Mu atas banyak hal dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Pertama-tama ya Tuhan, kami berdoa bagi hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau terus memberkati dan memperlengkapi hamba-Mu ini, agar semakin setia melayani dan menyatakan kebenaran-Mu. Kami juga memohon ya Tuhan, supaya setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini bisa dikuatkan, diubahkan, dan dimampukan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Bahkan Tuhan, di dalam hidup kami sehari-hari, kami bisa menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh semua orang. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, baik di GEIA Jemur Sari maupun di kelima pos PI yang ada di bawah naungannya ya Tuhan. Lindungilah mereka, kuatkan iman para jemaat-Mu Tuhan, dan cukupkan segala kebutuhan yang mereka butuhkan. Biarlah di setiap tempat umat-Mu berada, kasih dan terang Kristus makin nyata. Jika mereka pada saat ini Tuhan dalam pergumulan hidup yang berat, kiranya Tuhan terus menjaga, memelihara, menguatkan mereka. Dan satu hal kerinduan kami Tuhan, apapun yang sedang mereka alami pada saat ini, mereka tetap mengandalkan Kristus. Mereka percaya bahwa Tuhan satu-satunya yang mampu menolong mereka di dalam kesesakan yang mereka hadapi pada saat ini ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga rindu agar seluruh jemaat semakin mengasihi Engkau lebih dari segalanya, dan menunjukkan kasih itu melewat dari kehidupan
mereka yang taat kepadamu, yang penuh belas kasihan. Tolong kami ya Tuhan, agar iman kami bertumbuh bukan hanya dalam kata-kata, tetapi nyata dalam perbuatan kami sehari-hari. Bapa dalam surga, kami juga menaikkan doa syafaat kami bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati para pemimpin bangsa ini dengan hikmat dan dengan penuh takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan pulihkan dan stabilkan kembali ya Tuhan kondisi politik kami, ekonomi dan sosial negara kami. Kiranya harga-harga kebutuhan pokok dapat terjangkau dan Engkau mencukupkan setiap keluarga yang berseru kepadamu ya Tuhan. Kami juga Tuhan rindu mendoakan kekacauan yang terjadi di luar sana Tuhan. Perang antara Israel dan Iran. Tuhan, kami memohon biarlah setiap bangsa ini, para pemimpinnya Engkau jamah agar mereka berdamai satu dengan yang lain. Karena kami tahu Tuhan, melalui peperangan yang ada dapat berdampak bagi bangsa-bangsa yang lain. Kami mohon Tuhan, biarlah damai Kristus menjangkau, menjamah setiap para pemimpin kami ya Tuhan. Kami juga Tuhan pada saat ini kami memohon akan pemeliharaan Tuhan untuk seminggu ke depan. Kiranya apapun yang kami lakukan Tuhan, apapun yang kami kerjakan dapat memuliakan nama Tuhan. Biarlah juga dalam pekerjaan kami menjadi berkat bagi sesama kami menunjukkan kasih kami melalui pekerjaan kami Tuhan. Dan biarlah melalui pekerjaan kami menyatakan kemuliaan Kristus dan kasih Kristus bisa nyata melalui kehidupan kami. Dan sehingga melalui hidup kami juga Tuhan, orang-orang di sekitar kami dapat mengenal Engkau ya Tuhan. Kami percaya dalam seminggu ke depan Tuhan akan pelihara, Tuhan akan menuntun dan memimpin setiap kami. Bapa dalam surga, jika sebentar juga Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini, kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menjaga kami, mengantarkan kami ke tempat kami masing-masing dengan selamat, menjauhkan kami dari segala kecelakaan yang ada, dan kami bisa sampai di rumah kami, di tempat kami dengan selamat dan membawa sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berotoritas atas hidup kami setelah kami keluar dari tempat ini. Dan biarlah ketika kami datang di tempat ini, kami membawa sesuatu hal yang penting dalam hidup kami, dan kami mampu membagikan itu bagi orang-orang di luar sana dan bagi keluarga kami secara khususnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa.